Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iksan Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat paspor di semua anak ya untuk aplikasi Google Form ya. Jadi langkah pertama yang harus kita pastikan yaitu kita gunakan email yang memang khusus ya digunakan untuk pelajaran kita. Oke, saya sudah memilih email saya ya, ini untuk email TIK ya. Nah, seperti biasa kita masuk di baru atau yang menggunakan bahasa Inggris, new, kemudian order atau lainnya, kemudian Google Form ya. Saya langsung klik di sini aja. Baik, setelah terhubung di Google Form ya, ini saya akan sharing dari awal ya biar benar-benar baru ya. Seperti biasa di sini kita tentukan dulu ya formnya, ini judulnya apa. Misalnya latihan soal. Ini kayak kalau pelajaran saya kan TIK ya. Jadi saya gunakan TIK aja. Misalnya kelas 4 ya. 4 ini B misalnya. Nah, ini ketika teman-teman sudah klik ini sudah otomatis ya. Seperti biasa kalau diklik di sini dia akan mengikuti. Ya kalau kita buat baru, kecuali kita duplikat yang sudah ada ya. Untuk materi duplikat itu ada di YouTube ya. Ada di YouTube. Saya bisa dicek di situ bagaimana caranya kita menduplikat file Google Form ya di Google Drive. Jadi formatnya akan sama, jadi kita bisa tinggal rubah-rubah. Nah, ini saya akan sharing dari awal bagaimana kita membuat Google Form ya. Nanti untuk daftar anaknya itu setiap anak akan memasukkan password ya. Oke, langsung aja di sini sudah kita bikin judul. Kita masukkan di sini bannernya dulu ya, header. Pilih header. Oke, saya misalnya unggah dari komputer saya. Oke, bentar, mana? Header. Nah, sudah ketemu. Oke. Mana nih? Header, di mana kau berada? Saya lupa sih taruh header, tapi saya pakai yang ini aja lah. Biar tinggal digeser-geser aja. Oke, saya sudah ambil dan unggah ya headernya di sini. Nah, ya sudah jadi. Nah, langkah berikutnya kita seperti biasa ya. Kita di sini membuat pertanyaan. Misalnya contohnya kita nama aja ya. Nama. Nama lengkap misalnya. Nah, ini untuk daftar pertama ya, kita bisa pilih di sini drop down ya, biar nanti dia tersembunyi ya. Nanti hasilnya kita akan lihat. Oke, di sini langsung kita copy paste aja dari database atau dari absensi teman-teman, langsung dipaste.
Oke, sudah jadi. Kita di sini wajib isi. Nah, ini sudah ada daftar ya, nama anak ya. Nama lengkapnya kita huruf besar aja lah biar seimbang sama ini ya. Nah, oke. Di sini sudah. Ini bisa kita lihat di sini di peninjau ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini nanti ya. Nah, itu di sini ya di peninjau. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita membuat halaman baru ya. Jadi untuk absen pertama ya, misalnya absen 1. Nah, kita di sini buat pertanyaan. Nah, gini. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini kita tulis password. Password untuk mengaktifkan, pastikan di sini validasi responnya aktif ya. Kemudian kita checklist wajib diisinya, kita aktifkan. Nah, di sini kita masukkan teks. Oke, di sini misalnya kita ambil contoh aja ya, absen 1 misalnya. Berarti dia harus memasukkan password absen 1. Nah, kalau saya sendiri itu biasa menggunakan NIS ya, nomor induk siswa ya. Misalnya nomor induk siswa 123 gitu. Itu tergantung teman-teman aja nanti seperti apa. Kalau saya sih sarankan menggunakan NIS ya. NIS-nya saya ambil dari ini ya. Ini bisa di 1 gitu aja ya, passwordnya ya. Nah, ini untuk pesan kesalahannya. Misalnya password yang Anda masukkan salah. Kalau misalnya dia ngisi salah ya. Ini bisa kita lihat di sini di review. Nah, kita pilih tadi ini. Oh, ini belum di link ya. Nah, jadi misalnya ini kita aktifkan di sini, buka bagian berdasarkan jawaban. Ya, ini harus diaktifkan. Dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa membuat pertanyaan ganda. Ya, jadi ini bisa ketika dia klik absennya, nanti dia akan terdirect ke bagian yang kita pilih. Nah, ini misalnya saya linkkan ke absen 1 ya. Oke, absen 1 itu tadi passwordnya 1 ya. Oke, langsung kita tinjau. Nah, ini sudah ya. Saya pilih tadi yang absen pertama. Oke, berikutnya. Nah, secara otomatis dia akan ke password tadi. Jadi anak harus memasukkan password dulu baru bisa ini kirim. Biar lebih afdol, kita buat dulu halaman baru soalnya ya. Misalnya bebas soalnya sebagai contoh aja. Nah, ini bagian 3 misalnya bikin soal pilihan ganda. Saya buat aja ya. Perangkat yang digunakan untuk menginput perintah misalnya aja ya ini.
Nah, ini saya sudah bikin ya, bikin 3. Nah, ini sudah bikin 3 halaman ya. Oke, kita coba di sini tulis 6. Nah, kita reload dulu ya. Tadi belum masuk anunya lagi. Maksudnya belum masuk soalnya. Nah, kita pilih absen pertama, kemudian berikutnya, kemudian di sini tekan 6, misalnya kita input angka 6. Nah, maka di sini password yang Anda masukkan salah. Ini tadi teks kesalahan ya. Nah, ini akan muncul jadi seperti ini ya. Password yang Anda masukkan salah gitu. Jadi itu fungsinya tadi untuk memberikan pesan peringatan. Nah, sedangkan passwordnya ini di kolom sini. Nah, ini untuk yang password yang Anda masukkan salah tadi ya. Itu untuk pesan peringatan ketika dia salah memasukkan. Oke. Ini 1 tadi ya. Nah, dia otomatis akan hilang tadi pesan kesalahannya. Tinggal berikutnya. Nah, ini sudah terdirect ke ini halaman di latihan soal. Nah, jadi kalau misalnya sudah banyak ya, sudah banyak untuk bagian halamannya ini harus dipastikan ini ke ini buka bagian 3 ya. Di sini kita akan bikin halaman baru. Sebelumnya kita copy dulu, duplikasi. Nah, duplikasi. Kenapa Pak diduplikasi? Biar dia mengikuti. Ini kan sudah terpilih nih. Ini jadi sudah ke direct ke bagian soal. Jadi kita nggak perlu milih-milih lagi di sini. Ya, kita buat aja beberapa di sini. Jadi di sini ini untuk absen pertama ya, kita buat bagian ini tinggal kita tarik ya ke sini. Nah, kita bikin lagi. Kita tarik yang ini. Kita tarik ke 3 tadi. Oke. Absen 2. Absen 2. Sekarang di bawahnya absen mana absen tadi? Oh, ke bawah sini. Pilihan gandanya tadi salah. Ya ini aja lah, kita tukar aja lah ya. Nah, kayaknya jangan sampai salah. Tadi absen 3. Nah, tinggal di sini. Nah, ini harus dipastikan tadi ke ini soal pilihan ganda. Absennya di sini 3 ya. Ini harus dipastikan ke sini. Sampai seterusnya nanti di urutan ke 30. 2. Oke. Ini kita duplikasi lagi. Setelah duplikasi bikin halaman aja langsung ya. Kita tarik ke bawah.
sampai 30, teman-teman ya. Sampai 30. Tapi di sini saya akan berikan contoh tidak sampai 30. Ya kalau terlalu banyak nanti teman-teman bingung ya, kelamaan juga. Jadi intinya gitu. Ini untuk absen 4 misalnya. Nah, jadi di sini kita pilih ke ini absen 2, kemudian absen 3, absen 4. Sampai seterusnya di urutan absen ke 30 ya, ini 30. 31 ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, kita lihat, kita masukkan di sini misalnya Afina. Berikutnya, jadi passwordnya tadi 2 ya. Nah, misalnya kita masukkan 3, nih udah salah ya. Yang pasti masuk 2. Nah, kalau sudah tidak ada peringatan, otomatis passwordnya sudah benar ya. Nih. Nah, ini berarti kalau dia ke password 3, berarti di sini tidak terdirect ke soal. Nah, ini jadi teman-teman harus benar-benar dipastikan absen 1 ke soal ya. Absen 2. Nah, ini absen 2 harus ke soal. Karena tadi kita duplikat kan. Nah, harus kita pastikan di situ. Nih, benar nih sudah. Ya, sudah benar nih. Jadi otomatis kita relock. Nah, kita coba ya. Ini 1 ya. Passwordnya tadi 1. Nah, langsung ke soal ya. Oke, kita back. Pilih absen kedua, Afina. Ini absen 2 ya, ada keterangannya di sini. Tinggal kita pilih 2. Nah, berarti sudah betul ya. Karena sudah terdirect ke soal. Gitu. Kita pilih nama absen 3, Aiko. Maka passwordnya tadi kita berikan 3 ya. Atau belum kita ganti tadi. Kita cek dulu. Ya, absen 3 ini. Oke, sudah 3 ya. Ini tadi 4. Jadi harus pastikan ini masih 3 nih ya. Nah, kita ketik 4. Nanti sama dia. Berarti di sini 3. Nah, benar ya kalau hilang dia. Nah, ini kan 5 udah salah nih. Kalau misalnya kita ganti 3, langsung hilang pesan peringatannya. Jadi secara otomatis sudah benar. Kita klik berikutnya. Nah, ini sudah betul berarti ya. Nah, ya untuk absen 4 kita coba. Nah, absen 4 ini udah ada. Kenapa kita berikan judul absen 4? Biar kita mudah juga memberi password sesuai dengan urutan absennya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Jadi absen 4, absen 5. Selain kita mudah memberikan password, kita juga mudah melingkan soal ya, melingkan maksudnya melingkan namanya ke passwordnya kembali ke soalnya. Gitu. Jadi ada tujuannya sebenarnya kita
kita ketik berdasarkan tadi absen ya. Oke, untuk soalnya udah seperti itu ya. Kita anggap ini sudah sampai 30 lah ya. Kalau misalnya saya jabarkan satu-satu terlalu panjang nanti videonya. Jadi tergantung teman-teman aja di sini ya. Ini tinggal diduplikat tadi. Nah, kalau sudah terduplikat gini, bikin seperti ini, baru ditarik ke sini. Tuh. Nah, ini sudah dipastikan di sini sudah betul. Tinggal masukkan password. Send 5 misalnya. Ya, ini kalau kita sudah terbiasa pasti cepat kok ya. Tinggal gini lagi, baru gini, tinggal ditarik ke bawah ya. Pas. Oke, absen 6. Kita ganti 6. Duplikat lagi. Biar formatnya nggak berubah ya. Maksudnya kalau kita absen 7. Duplikat lagi. Jangan lupa kita klik yang di sini ya. Biar kita nggak perlu pindah-pindah. Nah, ini pastikan di sini. Absen 8. Oke, baik. Ya, jadi seperti itu tinggal kita ganti, baru di sini tulis. Kita linkkan ya. Yang mana nih? Ini udah kita enak nih sudah. Tinggal di-linkkan aja 5 gitu kan. 6 7 8. Tuh. Jadi untuk ngetesnya tadi ini di peninjau, tinggal kita coba namanya di urutan sini. Tuh. 8. Nah, ini sudah betul ya. Nah, baik teman-teman, jadi seperti itu ya cara untuk memberikan password di setiap anak ya. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana caranya. Ya, jadi sangat mudah sebenarnya asal kita sudah terbiasa. Nah, untuk pengaturan lain, kalau misalnya teman-teman mau batasin ya, batasin tanggapan gitu. Batasin tanggapan ini fungsinya, jadi setiap anak itu hanya bisa menjawab 1 kali. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat tugas ya, atau membuat soal ulangan. Jadi anak-anak cuma bisa 1 kali ketika dia memasukkan email yang sama ya. 1 email dia hanya bisa menjawab 1 kali. Ya, di sini juga kita bisa masukkan. Nah, pesan konfirmasi ini ketika dia sudah selesai klik kirim, maka akan ada pesan konfirmasinya ya. Misalnya jawaban Ananda misalnya sudah Bapak terima.
Terima kasih. Ananda tidak perlu konfirmasi, sudah menjawab ke Bapak. Nah, kita akan lihat ya. Oke, seperti biasa di pratinjal. Nah, ini saya akan beri contoh absen pertama. Absen keberapa ini? Absen keempat ya. Tadi passwordnya 4. Kalau misalnya 5 salah nih. Nah, atau 6 salah ya. Kalau 4 benar. Jadi otomatis setiap anak passwordnya berbeda-beda nanti. Nah, jadi ini langsung. Nah, untuk di password sini, di password 4 ini belum kita pilih dari ke selanjutnya ini otomatis. Jadi kita lihat. Nah, ini harusnya di sini ya soal pilihan ganda. Jadi ketika selesai memasukkan password, dia otomatis ke sini. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya. Sebelum kita share ke anak-anak, kita harus pastikan ini. Ya, harus dipastikan setelah bagian 7 buka kemana ya. Berarti ke pilihan soal kita. Nah, ini sudah ya. Ini kita lihat untuk di sini nih. Sudah ke soal pilihan ganda, makanya dikasih judul soal pilihan ganda itu biar kita mudah. Ya, mudah maksudnya mendirect ya. Ibaratnya kita membuat soal berganda ya. Nah, kalau ini dibiarin ya ke halaman selanjutnya karena kita melingkan ya dari nama ini. Oke. Sini sudah, kita back dulu. Nah, ini. Nah, sudah otomatis ke soal ya. Kita pilih misalnya ini belum ada ini ya. Belum ada jawaban ya karena kita belum jadikan kuis. Ini kita jadikan kuis. Tetapkan sebagai kuis. Nilainya setelah mengirim atau nanti ya. Bisa kalau misalnya nanti dia akan dikirim via email. Nah, pertanyaan tak terjawab tidak usah ya. Tidak usah dicentang. Jawaban yang benar juga tidak usah dicentang atau checklist. Kenapa? Karena nanti dia bisa melihat, ya bisa melihat jawaban yang benar. Nah, itu bahaya. Cukup nilai poin aja. Ya, jadi setelah dia selesai mengerjakan, ya, dia akan mendapatkan nilai salah atau benarnya. Oke. Jadi teman-teman harus ingat gitu ya. Nah, seperti biasa kita klik kunci jawaban, kita pilih. Nih ya, keyboard misalnya, keyboard, kurang A. Oke, sudah. Oke, kita kirim. Nah, ini sudah muncul ya tadi ya. Yang fungsi dari ini tadi. Dari di sini ya, di presentasi. Kalau misalnya kita batasin sekali, dia cuma bisa sekali. Kalau misalnya dia kita klik aja bisa mengedit. Nah, ini biasanya untuk bisa mengedit ya, itu hanya digunakan ketika dia tugas. Misalnya tugasnya mengupload gitu ya. Seperti saya kan ada untuk tik ada tugas yang dia harus upload alamat. Misalnya alamat link yang filenya ada di Google Drive-nya dia.
Misalnya tugas tik di materi tentang program pengenalan pengolah kata ya. Nah, itu ada ya. Itu biasanya bisa digunakan ini. Jadi dia anak-anak bisa mengedit lagi jawaban yang sudah ada. Ya, kita ilustrasikan aja ya, disimpan. Nah, ini kita back dulu. Nah, ini bisa mengedit ya, bisa mengedit tanggapan. Nah, jadi dia bisa mengedit. Ini dia ulang lagi nih. Nah, tadi 4 tuh. Bisa pindah lagi ke sini ya. Tuh. Kalau kita aktifkan mengedit ya. Jadi kita matikan aja kalau misalnya soal pilihan ganda, pastinya kita ini uncheck list. Dia nggak bisa ngedit. Ya. Nah, ini sudah bisa lihat skor. Nah, ini ya. Skornya udah kelihatan. Skornya di sini. Kita belum masukkan skor tadi ya, baru kunci jawaban. Nah, ini kan skornya misalnya 100. 1000 lagi. Nah, otomatis nilainya akan 100. Nah, ya ini kita tutup aja, terlalu banyak. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk membuat pilihan ganda. Nah, ini semua perubahan dia secara otomatis sudah akan terganti ya. Ini bisa kita pilih tema hijau juga, misalnya hijau juga. Jadi nuansa-nuansa hijau ya, biar segar, biar semangat. Nah, ini untuk tanggapan. Nah, ini untuk tanggapan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi. Bisa kita masukkan ke folder, kita bikin folder baru aja. Kita bikin latihan Google Form. Ini biar nggak kecampur sama soal-soal lain. Kita tarik aja ke sini. Filenya mana? Nah, ini. Kita tarik ke sini. Nah, oke. Cara otomatis sudah ya. Cara otomatis sudah. Sudah selesai. Baik, mungkin cukup sampai di sini tutorialnya. Ya, kalau misalnya Mas kurang lengkap, yang pasti teman-teman sudah tahu bagaimana caranya membuat password ya, membuat password pada setiap anak ya. Jadi seperti itu. Baik, ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau misalnya tutorialnya masih kurang lengkap, mohon dimaafkan juga. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.